Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Amalia, NIM 351211037, kelas 1B, Prodi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai negara dan konstitusi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan mereka mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan dari kelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur terbentuknya negara? Yang pertama, unsur konstitusi. Pada unsur konstitusi ini harus terdapat rakyat yang terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua, harus terdapat wilayah, yaitu daratan, lautan, dan udara. Dan yang ketiga, terdapat pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif terdapat dua hal. Yang pertama, pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta yang nyata tentang berdirinya suatu negara tersebut. Yang kedua, pengakuan de jure, yaitu pengakuan yang ada berdasarkan adanya surat resmi dari hukum internasional. Selanjutnya, beberapa sifat-sifat negara. Yang pertama, negara bersifat memaksa, di mana negara memiliki kekuasaan untuk memaksa masyarakat atau warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan negara, serta tanpa ada pemaksaan fisik. Yang kedua, negara bersifat monopoli, yaitu negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat dan negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, negara bersifat totalitas, yaitu semua hal tanpa terkecuali adalah menjadi wewenang negara. Setelah kita mengetahui sifat-sifat negara, kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk negara itu apa saja. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris, yaitu negara yang bersusun tunggal, negara yang hanya terdiri satu negara dan tidak ada negara dalam negara tersebut. Yang kedua, negara serikat atau federasi, yaitu negara yang merupakan gabungan-gabungan dari beberapa negara menjadi bagian-bagian dari suatu negara serikat tersebut. Selanjutnya, fungsi dan tujuan negara. Negara memiliki fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi pengaturan, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setelah membahas mengenai negara, saya akan membahas mengenai konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi itu sendiri. Konstitusi adalah awal atau permulaan dari suatu perundang-undangan tentang negara. Selanjutnya, tujuan dari konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, serta melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa tersebut. Setelah tujuan dari konstitusi, terdapat pula jenis-jenis dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, terdapat konstitusi tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, dan konstitusi tidak tertulis, contohnya pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Selanjutnya, beberapa konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama. Kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen Orde Baru. Dan yang terakhir,
Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen sampai dengan sekarang. Setelah materi negara dan konstitusi, kita harus mengetahui apa hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat nilai-nilai ideal yang penjabarannya dituangkan ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dengan demikian, dengan kita melaksanakan konstitusi, sama saja kita melaksanakan dasar negara. Berikut salah satu contoh kasus pelanggaran konstitusi, yakni pada masa pemerintahan Soekarno, terdapat kebijakan bahwa presiden saat itu dapat memangku jabatannya seumur hidup. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada pasal 7. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pada pasal tersebut sudah jelas tertuang bahwa masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.